Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Pada video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film tembak-tembakan berjudul The Expendables 3 yang dirilis pada tahun 2014. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertama dan keduanya, bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Jadi, di film ketiganya ini mengisahkan Bernie, Ross, and the Team yang harus berperang melawan sekelompok penjahat perang yang memasok segala persenjataan ilegal kepada negara-negara kecil. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan odong-odong lapis baja yang membawa salah satu buronan ke penjara Denzalia, yaitu sebuah penjara yang dihuni oleh penjahat-penjahat kelas kakap. Tepat 10 km ke depan, sekelompok bapak-bapak yang ternyata tim Expendable entah bagaimana tiba-tiba memasang jebakan di tengah-tengah rel. Rupa-rupanya, mereka ini berencana untuk membebaskan buronan tersebut, yang ternyata teman lama Bernie sekaligus mantan anggota Expendable. Mereka kemudian mulai menyerang para penjaga kereta dengan menggunakan helikopter. Setelah kereta melewati jebakan, mereka mulai turun ke gerbong dan berhasil menemukan target buronan yang diketahui bernama Docs atau dokter medis. Namun bukannya langsung kabur setelah dibebaskan, si Docs malah menghajar para penjaga beserta masinis. Hal ini Docs lakukan karena ia sangat sakti kepada jenderal penjara dan sengaja mengepolkan kecepatan kereta untuk menghancurkan penjara tersebut. Tim Expendable kemudian membawa Docs ke landasan dan memindahkannya ke pesawat Expendable yang berjadi beli kemarin. Di dalam penerbangannya, Docs diperkenalkan dengan anggota Expendable yang terdiri dari Gunner, Tollroad, Lee Christmas, dan tentu saja Bernie Ross si pemimpin. Doc kemudian diberitahu oleh Bernie kalau Doc tidak boleh pulang terlebih dahulu karena saat ini Expendable mendapatkan misi untuk menangkap pedagang senjata bernama Victor Min yang akan ber-COD bom di sebuah dermaga di Somalia. Singkat cerita, The Expendable akhirnya tiba di Somalia. Mereka bertemu dengan anggota lain yaitu Hal Cesar. Sesampainya di dermaga, Bernie, Lee, Docs, dan Tollroad menyelinap ke dermaga untuk menemukan target, sedangkan Cesar dan Gunner mengamasi mereka dari atas bot. Setelah menyingkirkan beberapa penjaga, Docs mengambil tugas untuk mengamati transaksi dari alat berat kren. Ia juga memindahkan Bernie, Lee, dan Tollroad ke atas kargo, sehingga Bernie bisa melihat sosok Victor Min dari ketinggian. Gak lama kemudian, Victor Min akhirnya datang dengan mengendarai helikopter. Akan tetapi, Bernie dan Docs sangat terkejut setelah mengetahui bahwa target yang dimaksud Victor Min ternyata rekan lama Bernie bernama Stonebank, di mana Stonebank ini salah satu pendiri Expendable yang dibunuh oleh Bernie karena kelakuan jahatnya dan sudah dinyatakan telah meninggal. Bernie yang tak terima Stone masih hidup pun langsung menembaki Stone dengan membabi buta. Akan tetapi, Stone berhasil lolos dan Bernie malah mendapatkan serangan balik dari anak buah Stone.
Lee, Dox, dan Tolrod kemudian melarikan diri dengan mengendarai mobil pick-up. Di tengah kejar-kejarannya, mobil yang mereka tumpangi menurut. Hal itu membuat Bernie dan lainnya terpaksa pindah ke salah satu truk yang dikendarai oleh musuh. Saat semua tim kembali berkumpul, Bernie memerintahkan tim untuk berhenti dan melawan sisa pasukan yang mengejar mereka. Namun, setelah menumbangkan sisa pasukan, Stonebank muncul dan menembaki Caesar. Tidak cuma itu, Stonebank juga menjatuhkan bom yang membuat semua tim Expendable terpental ke lautan. Setelah ledakan mereda, tim mencoba memberi pertolongan kepada Caesar. Akan tetapi pertolongan itu tidak membuat Caesar sembuh. Maka dari itu, mereka pun membawa Caesar ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang memadai. Mengetahui musuh yang mereka hadapi sangat berbahaya, Bernie pun meninggalkan cincin keberuntungannya kepada Caesar dan memutuskan untuk mengubah rencana penangkapan. Di saat itu juga, Bernie dihampiri oleh Trance Moser yang menyarankan Bernie untuk pensiun karena Stonebank bisa saja membunuh Bernie dengan sangat mudah. Bernie tentu saja menolak saran dari Trance dan memilih untuk melawan Stonebank. Bernie lalu bertemu dengan kepala operasi CIA bernama Drummer yang ditugaskan untuk menggantikan posisi tuan gereja. Drummer sangat marah kepada Bernie karena ia gagal menangkap Stonebank yang sangat susah untuk dilacak. Drummer lalu memberi kesempatan satu kali lagi kepada Bernie untuk menangkap Stonebank. Jika Bernie gagal, maka Bernie dan timnya akan dipenjara dengan tuduhan penggelapan dana jalan aspal. Dikarenakan misi ini bisa membahayakan nyawa tim Expendable, Bernie pun mengumpulkan semua tim di bar dan beritahu mereka bahwa dirinya tidak akan memperkerjakan mereka lagi. Bernie juga menyarankan mereka untuk menikmati hidup selagi masih hidup. Hal itu tentu saja membuat Lee kecewa berat karena selama bekerja, ia dan lainnya siap mati untuk Expendable. Sedang ketika Expendable menghadapi masalah yang berat, Bernie malah meninggalkan mereka. Bernie kemudian pergi ke Las Vegas untuk bertemu dengan seorang teman lama bernama Bonaparte. Kedatangan Bernie ke sini bukan untuk menjual bambu petuk, melainkan meminta Bonaparte agar mencarikan anggota tim baru yang lebih muda untuk The Expendable. Bonaparte pun setuju setelah mengetahui bahwa Stonebank masih hidup. Bonaparte lalu membawa Bernie ke rekrutan pertama yang bernama Tron yang memiliki kemampuan meretas. Setelah itu, Bernie menuju ke New York dan pergi ke klub malam dan bertemu dengan rekrutan kedua yang merupakan security wanita jago gelut bernama Luna. Rekrutan berikutnya bernama Galgo. Awalnya, Bernie mengira kalau Galgo ini seorang pemuda, namun saat Galgo membuka maskernya, ternyata ia sudah tua. Meski Galgo memohon-mohon untuk masuk ke dalam timnya, namun Bernie menolak karena takut Galgo asam urat saat berperang. Bernie dan Bonaparte lalu pergi ke pangkalan udara di California.
dan bertemu dengan rekrutan ketiga bernama Mars. Dia mahir dalam menggunakan senjata dan Bernie langsung menyukainya. Bonaparte dan Bernie kemudian pergi ke Meksiko untuk bertemu dengan rekrutan terakhir yang sedang bertarung. Dia bernama John Smile yang merupakan mantan prajurit dan pindah berprofesi sebagai seorang petarung. Sayangnya, dalam pertarungan itu John gagal. Akan tetapi Bernie masih tertarik kepada John dan masukkan John kepada anggota barunya. John, maybe like eat your ass. Singkat cerita, setelah Bernie kembali ke AS, ia bertemu kembali dengan drummer yang memberikan data kriminal Stone Bank serta keberadaan Stone Bank yang diketahui akan bertransaksi senjata di sebuah gedung pameran. Akan tetapi, dalam misi ini drummer meminta Bernie untuk tetap menangkap Stone Bank guna diadili di Den Haag. Hal itu tentu saja membuat Bernie sedikit tidak setuju karena penjahat sekelas Stone Bank seharusnya dibunuh secara langsung. Di keesokan harinya, Bernie dan tim barunya mempersiapkan segala perlengkapan untuk menangkap Stone Bank. Di saat itu juga, tim lama Bernie datang dan menilai kalau tim baru Bernie masih amatiran. Setelah semuanya siap, Bernie kemudian berangkat bersama tim barunya dan dibantu oleh Trent sebagai kopilot. Dalam penerbangannya, John memaksa Bernie untuk memberitahu alasannya ingin menangkap Stone Bank. Bernie pun memberikan berkas kriminal Stone Bank dan dari situlah John mengetahui kalau Stone Bank merupakan mantan anggota sekaligus pendiri Expendable. Tim kemudian mendarat di Rumania dan menghabiskan waktu mereka untuk mata-matai Stone Bank selama perjalanannya melakukan transaksi karya seni di gedung pameran. Setelah mengamati semua rute gedung pameran, Tron memberikan rencana yang diatur dengan secara hati-hati, di mana ia akan merata sistem keamanan gedung, sementara sisanya akan melakukan serangan saat transaksi sedang berlangsung. Tanpa ngeteh terlebih dahulu, mereka pun mulai menyusup ke dalam gedung sambil menumpukan beberapa preman yang sedang berjaga. Saat semua tim berada di posisi masing-masing, Thor langsung matikan semua pencahayaan, kemudian disusul dengan para tim yang secara membabi buta menembaki Stone Bank beserta anak buahnya. Thor lalu memancing Stone Bank ke sebuah ruangan, di mana di ruangan tersebut sudah ada Luna yang dengan sigap mengajak Stone sampai pingsan. Bernie dan tim kemudian segera membawa Stone ke mobil van dan pergi menuju ke landasan. Di dalam perjalanan, Stone Bank mengaku bahwa dirinya adalah salah satu pendiri The Expendable bersama Bernie. Tetapi dia menjadi jahat setelah mengetahui bahwa bisnis senjata ilegal lebih baik daripada pekerjaan kotor dan menjadi badut sayayai. Di saat itu juga, mobil mereka secara tiba-tiba ditembak oleh anak buah Stone Bank yang menyebabkan mobil itu terbalik dan mengeluarkan Bernie serta Stone. Bernie mencoba untuk mengambil senjatanya, tetapi ia lebih dulu ditembak yang membuatnya jatuh ke dalam sungai. Anak buah Stone kemudian berencana mengeksekusi anggota tim Bernie, tetapi Stone Bank melarangnya dan akan menggunakan mereka untuk memancing Bernie karena Stone itu sendiri memang ingin membunuh Bernie sebagai balas dendam. Keesokan harinya, Bernie ditemukan oleh 3 anak buah Stone di pinggir sungai. Namun sebelum mereka menghubungi Stone, Bernie lebih dulu membunuh mereka dengan pistolnya. Bernie lalu kembali ke landasan dan bertemu dengan Trent yang mendapatkan kiriman video dari Stone, di mana di video tersebut Stone menyandra tim Bernie dan akan membunuh mereka jika Bernie tidak datang dalam waktu 48 jam.
Bernie dan Trance kemudian kembali ke markas untuk mengambil semua persenjataan. Sesampainya di sana, Trance membodohi tindakan Bernie yang berniat menemui Stone seorang diri. Tetapi Bernie menghiraukan Trance dan akan tetap pergi sendirian karena bagaimanapun juga ia harus bertanggung jawab atas masalah yang menimpa anak buahnya. Saat Bernie mempersiapkan persenjataan, tiba-tiba Galgo muncul yang entah bagaimana berhasil menemukan markas Bernie. Let me fill you in. Very good. I'm Wolf. I want to be your friend. Karena Galgo kakean nyocot dan terus memohon untuk ikut, Bernie pun akhirnya membiarkan Galgo ikut ke dalam misinya. That's better. It's a one-way trip. Which is the way I live now. Saat keduanya hendak lepas landas, tiba-tiba Bernie dikejutkan dengan Lee, Gunner, Tolrod, dan Dox yang mengadang di tengah jalan sambil memakai setelan perang. Melihat tim lamanya tak mau berpisah, Bernie pun membiarkan mereka untuk ikut bersamanya. But since we did suicide, Dalam perjalanan, Bernie dihubungi oleh drummer yang memberikan informasi bahwa Stone Bank berada di Asmanistan, yaitu sebuah negara kecil yang bekerja sama dengan Stone dalam jual beli senjata maupun sindikat kejahatan. will we beat this on a technicality? We need him alive. Drummer kemudian memutuskan untuk membantu Bernie secara langsung. Ia pergi ke landasan dan bertemu dengan Trance yang membawa salah satu anggota Expendable bernama Yin Yang yang kini bekerja untuk Trance. Ketiganya lalu berangkat ke Asmanistan. I thought Turtle. Nobody. Setibanya di sana, Bernie dan tim melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke lokasi penyanderaan. Di dalam perjalanan, Bernie mengetahui bahwa ternyata Galgo seorang mantan pasukan khusus yang menjadi satu-satunya anggota yang masih hidup saat menjalankan sebuah misi. Mereka kemudian menemukan sebuah gedung terbengkelai yang menjadi tempat para tim baru disandra. No later. Di sana, mereka berhasil menemukan tim baru dan melepaskannya dengan sangat mudah. Akan tetapi ternyata, Stone Bank sudah memasang bahan peledak berjenis C4 di seluruh ruangan gedung dan bahan peledak tersebut akan meledak dalam waktu 45 detik dari sekarang. Untungnya, Thorn masih bisa menyelamatkan semua tim dengan meretas perangkat yang dibawa oleh Gunner dan berhasil menghentikan bom tersebut. Namun sayangnya, baterai perangkat itu hanya tersisa 9%. Jadi jika baterai itu habis, maka bom tetap akan meledak. Don't pop the bottles yet. Di saat itu juga, Stone Bank mengirim ratusan pasukan bersenjata beserta tank dari tentara Jenderal Asmanistan. Dan dari sinilah, peperangan antara Expendable melawan Stone Bank terjadi. Dalam peperangan tersebut, tim Expendable kewalahan karena serangan musuh terlalu banyak. Hal itu membuat sebagian tim termasuk Dogs lebih memilih untuk turu daripada berperang. Ketika kekalahan tim di ujung tombak, Trance, Drummer, dan Yang datang membantu dengan mengendarai helikopter. Jonesman lalu memukuli beberapa preman dan mengambil sepeda motor mereka. Meski semua tim mampu mengalahkan sebagian musuh tanpa terbunuh, namun mereka mulai hilang harapan menang setelah Stone Bank mengirim lebih banyak lagi pasukan. Mengetahui hal itu, Drummer pun minta para tim untuk naik helikopter dan pergi meninggalkan peperangan. Everybody get to the roof now. Melihat semua pasukan jenderal tidak berguna adanya guna, Stone Bank pun memutuskan untuk turun tangan. Ia pergi ke dalam gedung dan mengajak Bernie untuk bertarung.
Di saat itu juga, baterai perangkat menunjukkan 1%, yang artinya gak lama lagi bom akan meledak menghancurkan gedung. Gotta go! Dalam perduelan tersebut, Bernie akhirnya berhasil mengakhiri Stone dengan menembakinya beberapa peluru. Battery's gone! Bernie lalu segera naik ke atas menyusul ke helikopter, tepat saat bom mulai meledak. Bernie berlari sekencang mungkin dan akhirnya berhasil meraih tali yang diturunkan dari helikopter. Mereka semua lalu pergi meninggalkan Afghanistan dan kembali ke AS untuk merayakan keberhasilan mereka dan merayakan masuknya anggota baru termasuk Galgo. Di saat itu juga, Caesar sudah mulai pulih dan mengembalikan cincin keberuntungan kepada Bernie. Lee dan Dox kemudian beradu keahlian dalam melempar pisau ke papan dart. Mereka berdua tepat sasaran, tapi pisau Dodge jatuh yang membuatnya diremehkan oleh Lee, dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini, semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.